Baik, kita akan melanjutkan untuk pembahasan terkait gangguan pada sistem ginjal, yaitu sindrom nefrotik, glomerulonefritis, dan gagal ginjal pada anak. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Jadi kita melanjutkan tadi sedikit pembahasan dari kelompoknya Ari dan teman-teman tadi terkait sindrom nefrotik pada anak. Jadi kalau sindrom nefrotik itu dia kelainan pada ginjal yang terutama dialami pada anak akibat adanya perubahan permeabilitas glomerulus. Jadi kita tahu unit terkecil dari ginjal itu ada di sana, salah satunya adalah glomerulus. Nah, glomerulus sebagai memfiltrasi, tugasnya memfiltrasi di situ, menyaring supaya tadi yang protein dan lain sebagainya itu tidak keluar bersama urin, sehingga muncul gejala karena adanya gangguan atau peningkatan permeabilitas pada glomerulus yang harusnya tadi protein, albumin, dan kolesterol kolesteroluremanya ini tadi tidak keluar, jadinya karena peningkatan permeabilitas glomerulusnya jadi keluar. Jadi kalau orang-orang dengan sindrom nefrotik, tanda dan gejala khasnya itu adalah dia mengalami proteinuria, hipoalbuminemia, edema. Jadi 3 ini yang paling sering gejalanya muncul. Ya. Penyebabnya itu karena ada yang idiopatik, dia ada yang sekunder. Kalau yang idiopatik itu memang karena adanya kerusakan dari si sistem glomerulus itu sendiri, gitu ya. Ada yang karena kelainan, kemudian karena membrannya yang terganggu dan lain sebagainya. Jadi kalau idiopatik itu tidak diketahui ya. Jadi karena mungkin kerusakan dari si organnya itu sendiri. Tapi ada juga yang sekunder. Misalkan kayak penyakit metabolik atau adanya infeksi dari penyakit imunologis, misalkan ada penyakit lupus, AIDS, atau toksin, ya, itu penyebabnya. Kemudian untuk tanda dan gejalanya sendiri, manifestnya, untuk manifestasinya sendiri biasanya tadi karena dia mengalami hipoalbuminemia, kemudian edema dan proteinuria, maka edema itu timbul pertama kali pada bagian mata periorbital. Kenapa pada pasien-pasien ini pada bagian seperti kelopak matanya itu nampak membengkak biasanya, ciri khasnya ya. Kemudian pada bagian ekstremitas bawah juga mengalami edema. Jadi kakinya tuh mengalami pitting edema. Kalau pernah ngelihat pitting edema tuh atau pernah mengukur pitting edema tuh, jadi kalau orang yang edem pada bagian kaki kemudian kita tekan kakinya itu dia kembalinya lambat lebih dari 2 detik. Kalau kita yang normal kan
turgor kulitnya yang tidak edem ya, atau edemnya bukan karena sindrom nephrotic gitu. Jadi kalau kita tekan ya kembalinya cepat. Tapi kalau yang orang-orang dengan yang edemnya karena sindrom nephrotic akibat hipoalbumin atau proteinuria, itu biasanya kalau ditekan dia kembalinya dengan lambat. Kemudian biasanya kalau komplikasi yang terjadi akibat edema ini nanti dia akan meluas menjadi asites. Pada bagian perut nanti akan membesar, membuncit gitu ya. Jadi airnya tadi atau bengkaknya tadi dia akan ke bagian yang ada rongganya. Contohnya kayak bagian perut, peritoneal, jadinya asites pasiennya ya. Kemudian pada bagian paru terjadi efusi pleural. Atau misalkan pada bagian genital. Jadi ada terjadinya edem pada genital. Kemudian proteinuria, biasanya kalau dikatakan proteinuria yang masif biasanya lebih dari 40 mg per m kubik per jam ya. Kemudian ada hipoalbumin kalau nilainya kurang dari 2,5 g per dl. Juga bisa disertai dengan hiperkolesterolemia, di mana lebih dari 200 mg per dl. Gejala lainnya biasanya bisa diiringi dengan adanya penurunan nafsu makan atau anoreksia akibat dari adanya asites tadi. Itu bisa menimbulkan penekanan pada bagian daerah pencernaan. Jadi nanti impuls pada saraf menyatakan bahwa enggak nih, dia masih kenyang aja gitu ya. Jadi pasiennya tidak nafsu makan. Kemudian ada bagian nyeri pada bagian perut dan terjadi diare. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah di sini adanya biopsi, dilakukan biopsi. Kalau umur anaknya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun. Kemudian kalau sindrom nephrotiknya dengan gejala klinis seperti adanya hematuria atau pendarahan, BAB atau BAK-nya pendarahan, kemudian ada ada azotemia, persisten dan hipokomplemenemia, biasanya ini dilakukan biopsi NSKM resisten steroid. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan urin. Biasanya kalau di urin ini nanti diperiksa urinnya ada mengandung protein di dalamnya. Protein urin secara kuantitatif jumlahnya nanti terlihat. Kemudian pemeriksaan darah, biasanya cek darah lengkap, albumin, kolesterolnya, ureumnya, kreatinnya, kadar komplemennya juga dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan radiologi juga dilakukan. Kemudian pemeriksaan klinis yang dilakukan itu adalah adanya kortikosteroid, diet, sama diuretik atau cairannya. Biasanya untuk dietnya, karena tadi pasiennya ini mengalami proteinuria, hipoalbuminemia, maka proteinnya di sini dianjurkan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dietnya rendah garam, diingat ya. Jadi dia diberikan protein dan diet rendah garam buat yang edema saja. Jadi kalau diet rendah garam untuk yang edema saja. Kemudian untuk yang diuretik itu biasanya untuk cairannya karena tadi dia ada gejala salah satunya edema, maka dikasihkan furosemid biasanya 1,3 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian juga diberikan impuls albumin sekitar 20-25% dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan selama 2-4 jam. Gitu ya. Lalu apa masalah keperawatan yang muncul dari pasien-pasien anak dengan sindrom nephrotik? Tadi diingat untuk sindrom nephrotik tadi 3 gejala ya, yaitu tadi dia hipoalbumin, kemudian proteinuria dan edema. Maka masalah yang muncul di sini adalah hipervolemia atau kelebihan cairan. Kalau tadi dia ada edema, kemudian ada
nyeri akut, lalu ada pola napas yang tidak efektif akibat penekanan, bisa juga karena asitesnya tadi, menekan pada bagian diafragma lalu terjadi gangguan pada bagian pola napas. Atau tadi karena adanya edema yang mengarah ke bagian pernapasan, efusi pleura, juga bisa menyebabkan pola napas tidak efektif. Kemudian tadi karena ada edem dan lain sebagainya, pasiennya akan mengalami intoleransi aktivitas. Tentu saja karena ini anak, sindrom nephrotiknya pada anak, tentu gangguan tumbuh kembang pada anaknya, ya. Dan juga gangguan integritas kulit. Tadi karena produk yang dikeluarkannya itu adalah jenisnya ureum di sini, karena ureum, jadi biasanya menimbulkan pruritus atau gatal pada pasiennya, sehingga biasanya gangguan integritas kulit pada pasien ini. Gitu. Kemudian rencana yang kita lakukan apa? Yaitu melakukan play terapi supaya tadi membantu untuk mengatasi gangguan tumbuh kembang anaknya. Kemudian manajemen nyeri untuk mengatasi nyeri, pembatasan aktivitas fisik untuk mengatasi intoleransi aktivitasnya, dan manajemen nutrisi serta cairan. Yang tadi untuk nutrisi dan cairan jangan lupa dietnya dan diuresiknya. Pemberian protein, diet rendah garamnya, serta kontrol balance cairannya. Itu untuk yang sindrom nefrotik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya menambahkan tadi dari penjelasan kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah saya bagikan di grup ya, untuk gambarnya. Jadi silahkan nanti kalau mau dibaca. Jadi gitu ya, kalau misalkan bikin PPT itu tidak harus yang PPT pure, PPT yang seperti kalian bikin gitu ya. Jadi bisa aja bentuknya seperti yang diagram yang tadi saya kasihkan gambarnya di grup itu. Nah, itu kan sudah mencakup di situ ada penata laksanaannya, ada diet, ada penanganannya, diagnosanya, intervensinya, definisinya, etiologi, manifestasi klinis. Jadi dalam satu frame-nya gitu. Jadi mudah kalian menjelaskannya. Jadi berbagai macam cara untuk menyajikan hasil presentasi ya, tidak monoton hanya dengan PowerPoint. Kalau dalam bentuk spider web itu juga bisa. Jadi karena spider web itu kan hasilnya nanti adalah masalah keperawatan yang muncul, jadi boleh hanya seperti itu saja, nanti kalian menjelaskan juga bisa. Tuh ya. Masih menyimak kata Sendri. Akan lebih mudah memahami gitu kalau kita buat seperti itu ringkasannya. Kita ngerti. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi yang berikutnya terkait sindrom nefrotik. Terkait glomerulonefritis. Sekarang kita berlanjut ke glomerulonefritis. Nah, ini hampir sama sih, gitu ya. Tapi kalau tadi itu gangguannya karena
Tadi kan saya pastikan bahwa kelompok jelaskan perbedaan antara glomerulonefritis, gagal ginjal, sama sindrom nefrotik. Kalau sindrom nefrotik tadi terjadinya peningkatan permeabilitas pada si glomerulusnya. Ya, jadi dia melebar, lebih permeable gitu ya. Nah, kalau yang ini glomerulonefritis ini, si glomerulonya ini dia mengalami peradangan akibat adanya terinfeksi Streptococcus beta hemolyticus. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Bu. Ya, jadi dia terserang nih seperti gambarnya yang di sebelah kiri ini. Tuh, glomerulusnya itu terserang oleh tadi si virus Streptococcus beta hemolyticus. Terjadi infeksi pada bagian yang namanya tadi glomerulusnya. Kemudian menimbulkan adanya reaksi AGAB dan neuromidase mengubah IgG menjadi autoimun sehingga terbentuklah autoantibody di sini. Kemudian terjadilah kompleks imun dalam darah, kemudian sirkulasi ke glomerulus. Kemudian terperangkap dalam membran basal si virusnya tadi. Kemudian terjadi lesi dan peradangan. Jadi si virusnya tadi terperangkap nih seperti gambar yang sebelah kiri ya. Virusnya masuk, kemudian dia terperangkap di situ, terjadilah lesi dan peradangan pada si glomerulusnya. Maka terjadi glomerulonefritis akut. Itu ya perbedaannya ya. Kalau pada sindrom nefrotik tadi terjadi peningkatan permeabilitas, kalau glomerulonefritis terjadi peradangan akibat adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus. Kemudian terjadi kerusakan pada ginjal, inflamasi pada glomerulus. Kemudian kita lihat dulu yang kerusakan pada struktur ginjalnya. Ada bengkak dan kematian dari sel-sel si kapiler glomerulus itu tadi. Maka di sini resiko tinggi sekali terjadinya infeksi. Maka diagnosis yang kita angkat adalah resiko tinggi infeksi dengan faktor resikonya adalah depresi dari sistem imun. Biasanya kalau terjadi infeksi di sini, maka karakteristik urin pun nanti akan berubah, entah itu nanti warnanya merah, hematuria, gitu ya, atau terlalu pekat. Gitu. Kemudian kaji efektivitas pemberian imunosupresan untuk membantu menekan dari si virus ini sendiri. Kemudian pantau suhu karena kalau ada peradangan maupun lesi biasanya diikuti dengan peningkatan suhu tubuh. Maka kita pantau suhu dulu selama 4 jam. Kemudian perhatikan karakteristik urin, gunakan dan anjurkan teknik cuci tangan yang baik. Anjurkan klien untuk menghindari untuk infeksi silang, gitu ya. Kolaborasi pemberian antibiotik biasanya yang diberikan itu adalah cefalosporin saja ya. Kemudian ketika dia menginflasi si membran basalis glomerulus, maka yang terjadi adalah sama peningkatan permeabilitas dari glomerulus itu sendiri. Makanya tadi saya bilang antara glomerulonefritis, sindrom nefrotik itu ujung-ujungnya nanti mengarah pada ke gangguan ginjalnya atau gagal ginjalnya. Gitu ya. Jadi hampir sama tadi akibat peningkatan permeabilitas membran basalis dari si glomerulusnya, maka menimbulkan proteinuria. Pasiennya mengalami hipoalbumin, tekanan osmotik meningkat, sehingga cairan yang dari intra pindah ke ekstravaskular, sehingga pasiennya mengalami hipovolemik, terjadi penurunan perfusi pada bagian ginjal. Lalu di sini renin angiotensinnya bekerja. Peningkatan renin mengakibatkan terstimulasinya angiotensin menjadi angiotensin 1 ke angiotensin 2 dari
peran aldosteron sehingga terjadi retensi natrium dan air di sini sehingga pasiennya terjadi edema gitu ya perjalanannya. Kemudian tadi angiotensin 1 ke angiotensin 2 yang dipengaruhi oleh peran dari aldosteron ini sendiri mengakibatkan adanya vasokonstriksi pada bagian perifer. Tekanan darah akan meningkat, maka di sini pasiennya akan resiko tinggi perfusi kardiopulmonal. Gitu ya. Akibat dari inflamasi membran glomerulus juga mengakibat terjadinya penurunan dari glomerulonephrotic rate atau GFR-nya juga menurun, sehingga kalau GFR menurun maka pasiennya juga terjadi edema. Maka diagnosa apa yang bisa kita angkat dari edema ini? Yang pertama adalah kelebihan volume cairan. Apa yang bisa kita lakukan dengan kelebihan volume cairan di sini? Maka anak kita harapannya adalah mempertahankan volume cairan anak tetap normal, di mana intake dan outputnya itu sama gitu ya, atau rata-ratanya keluarannya sebanyak 1-2 ml per kilogram berat badan atau per jam. Maka intervensinya yang kita lakukan adalah timbang berat badan, kaji anak untuk adanya edema, ukur lingkar abdomen, kolaborasi pemberian diuresis tadi seperti contohnya adalah furosemid tadi, pantau dan catat asupan cairan, dan pantau semua hasil labnya. Takutnya tadi ada proteinuria atau albuminemia. Kemudian untuk GFR-nya di sini kita bisa lihat pemeriksaan penunjang GFR. Di sini bisa dilihat jurnal yang saya masukkan, nanti saya kasih untuk PDF-nya ya, bisa dibaca-baca nanti. Kemudian terjadi peningkatan darah, resiko tinggi perfusi kardiopulmonal, maka di sini diagnosa yang kita angkat adalah resiko tinggi perfusi kardiopulmonal berhubungan dengan resiko krisis hipertensi. Anak tidak mengalami krisis hipertensi, maka yang kita lakukan adalah pantau dan gejala adanya krisis hipertensi, tekanan darahnya, kaji keefektifan obat antihipertensi, dan pertahankan tempat tidur dalam posisi yang rendah. Ini untuk anak-anak yang di atas 12 tahun biasanya ya. Kita lakukan pemantauan untuk TTV. Kemudian ketika misalkan di sini terjadi glomerulonefritis, kemudian akan terbentuknya jaringan parut di korteks. Jadi di sini, maka adanya kebocoran kapiler glomerulus, terjadi proteinuria. Maka ketika ginjal atau glomerulus mengeluarkan banyak protein, apa yang harus dilakukan di sini yaitu diet rendah protein. Ketika terjadi hipoalbuminemia, maka cairan akan pindah ke ekstrasel, akan terjadi retensi cairan, maka natrium dan air akan ditahan di ekstrasel, terjadi asites di sini, menekan bagian perut, terjadi mual muntah, dan terjadilah anoreksia. Maka diagnosa yang kita bisa angkat adalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apa yang kita bisa lakukan? Beri diet tinggi karbohidrat. Nah, jadi kalau untuk yang glomerulonefritis ini adalah diet yang tinggi karbohidrat ya. Kalau yang sindrom nefrotik tadi yang diet protein dan rendah garam kalau dia ada diet garam apabila dia ada edema. Kemudian beri makanan porsi kecil dalam frekuensi sering dan batasi asupan natrium dan protein anak. Batasi asupan natriumnya ya. Ketika terjadi glomerulonefritis, maka karena salah satu fungsi juga dari bagian ginjal ini adalah dia eritropoietin, maka ketika terjadi kerusakan, penurunan dari eritropoiesis sendiri, maka di sini pasiennya atau aliran darah di sini kurang pada bagian ginjal,
kemudian juga ke seluruh tubuh mengalami gangguan, maka terjadilah anemia, maka pasiennya akan intoleransi aktivitas. Kalau terjadi intoleransi aktivitas, maka yang bisa kita lakukan adalah pantau kekurangan protein, gunakan diet protein, tirah baring, berikan latihan, dan rencanakan aktivitasnya. Protein tidak perlu dibatasi bila kadar urea N kurang dari 75 mg per dl atau 100 mg per dl. Ini diambil dari jurnal Renicape Glomerulonephritis in Young Children. Ya, jadi untuk penakaran atau diet dari proteinnya itu disesuaikan. Kalau misalkan dia kadar urea kurang dari 75 atau 100 mg per dl, itu tidak perlu dibatasi proteinnya. Seperti itu ya. Jadi untuk yang glomerulus ini tadi gangguan pada bagian glomerulus. Glomerulonefritis ini gangguan pada glomerulus, adanya peradangan dan lesi akibat infeksi dari virus Streptococcus beta hemolyticus. Untuk tanda dan gejalanya hampir sama seperti yang sindrom nefrotik, yaitu adanya proteinuria, kemudian hipoalbuminemia, penurunan GFR sehingga terjadi edem. Untuk diagnosanya pun hampir sama, yaitu resiko infeksi, kelebihan volume cairan, kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, intoleransi aktivitas. Hampir sama. Perbedaannya hanya di penyebabnya. Tuh ya. Untuk yang glomerulonefritis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah dia mau ditanyakan? Kalau kita tidak ada, kita lanjut ke yang gagal ginjal kroniknya. Kalau gagal ginjal kronik ini merupakan sudah hasil komplikasi dari seluruh penyakit yang ada pada bagian ginjalnya. Baik itu tadi glomerulonefritis, sindrom nefrotik, nanti ada pyelonefritis, hidronefrosis, itu semua kumpulan dari penyakit-penyakit ini yang tidak tertangani maka akan menimbulkan terjadinya gagal ginjal akut yang menuju ke kronik. Ya. Tanda-tandanya apa? Kalau anak sudah mengalami glomerulonefritis, sindrom nefrotik, maka GFR-nya akan menurun ya. Ketika GFR menurun, terjadi GGK atau gagal ginjal kronik, maka sekresi protein terganggu, terjadi retensi natrium dan eritropoietin. Tadi salah satu fungsi dari ginjal adalah sebagai eritropoietin juga akan terganggu. Kita lihat dulu untuk yang sekresi protein. Ketika sekresi protein terganggu, maka terjadi sindrom uremik yang saya bilang tadi. Kenapa pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu bisa mengalami gatal-gatal atau perubahan warna kulit atau kayak seperti bersisik gitu ya. Seperti bersisik, kemudian gatal, pruritus, itu kenapa? Karena tadi adanya sindrom uremik. Sindrom uremik ini karena akibat dari kekurangan protein. Akibat tadi sekresi protein yang terganggu. Apa yang ditimbulkan dari sindrom uremik ini, maka terjadi hiperpostemia. Hiperpostemia akibat pasiennya pruritus, kemudian terjadilah gangguan integritas kulit. Terjadi kegangguan keseimbangan asam basa, produksi asam meningkat, asam lambung meningkat, terjadilah mual muntah, nutrisi di sini. Kemudian ketika ureum atau uremik ini tertimbun banyak di kulit, maka akan terjadi perubahan warna kulit. Tadi salah satunya adalah bersisik, seperti sisik gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk integritas kulitnya? Kita bisa seka atau mandikan pasiennya atau anak setiap hari supaya mengurangi dari tadi pruritusnya, lalu berikan perawatan mulut,
bisa kita bantu miring kanan dan miring kiri untuk mencegah terjadinya defubitus dan hindari kontak dengan pengunjung lain atau infeksi silang. Kemudian untuk nutrisi, apa yang bisa kita lakukan? Bantu anak dalam memilih makanan kesukaannya, yang tentu saja rendah kalium, rendah natrium, rendah fosfor, tinggi kalsium, tinggi protein. Pantau status pertumbuhan anak. Kita bisa beri asupan kalori dan protein untuk pertumbuhan dan beri juga vitamin D untuk mempertahankan kekuatan tulang pada anaknya. Nanti saya juga kasihkan jurnalnya ini untuk fungsi dari vitamin D-nya ya, untuk meningkatkan kekuatan tulang. Kemudian ketika terjadi retensi natrium, maka cairan di ekstra sel itu akan meningkat, tekanan kapiler juga meningkat, maka volume interstisial meningkat sehingga terjadilah edema di sini. Maka bisa kita angkat diagnosa kelebihan volume cairan. Jadi untuk diagnosa pasien dengan gangguan ginjal itu kebanyakan adalah kelebihan volume cairan biasanya. Intervensinya catat asupan dan haluarannya, catat BB, pertahankan pembatasan cairan dan berikan diuretik. Kenapa kita perlu mencatat BB setiap hari untuk melihat sejauh mana efektivitas dari pemberian diuretik yang sudah kita berikan. Karena apabila misalkan setiap hari malah BB-nya meningkat akibat adanya penumpukan cairan, berarti pengobatan diuretik yang kita berikan itu tidak efektif, gitu ya. Tapi kalau misalkan BB-nya turun nih dari awalnya segini, kemudian edemanya juga menurun, berarti pemberian diuretik yang kita kasihkan ke pasiennya itu efektif. Ya. Kemudian tadi sebagai sekresi eritropoietin menurun, maka produksi HB juga menurun seperti yang kemarin sudah kita pelajari pada bagian hematologi. HB tadi berikatan dengan O2. Jadi kalau HB menurun, maka suplai O2 pun ke jaringan akan menurun. Maka pasiennya akan mengalami kelemahan, sering letih, lesu ya. Yang kita bisa angkat di sini diagnosanya adalah intoleransi aktivitas. Maka apa yang kita lakukan intervensinya, bisa kaji faktor penyebab keletihannya karena apa. Kalau misalkan memang karena tadi produksi HB yang turun, kita lihat dari nilai labnya, maka bisa kita lakukan tirah baring pada pasiennya atau istirahat. Kemudian kita bisa tingkatkan kemandirian dalam aktivitas perawatan diri yang dapat ditoleransi. Jadi kalau di intoleransi aktivitas dalam kategori bukan total seluruhan tapi sebagian, nah kita bisa memandirikan pasiennya. Jadi tidak selamanya perawatnya gitu yang melakukan perawatan, tapi juga berkolaborasi. Jadi anaknya, keluarga, dan perawat sama-sama saling melakukan perawatan pada si anak itu sendiri. Ini untuk singkatnya dari gagal ginjal kronik. Sebenarnya kalau mau dijabarkan itu akan lebih banyak, tapi ini saya membuat kesimpulannya yang supaya kalian lebih mudah untuk belajarnya. Ketika belajarnya kan kalau melihat yang lebih ringkas seperti ini, kemudian disimpulkan seperti ini, akan lebih cepat mengertinya ya, dibanding harus dengan yang jelimet gitu ya, kemudian banyak, tapi tidak paham, susah. Kalau seperti ini kan akan lebih mudah memahaminya. Oh, ternyata poinnya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu ya. Poinnya ada 3 hal yang terjadi jika terjadi GGK pada anak. Oh, terjadi gangguan sekresi protein, retensi natrium, dan sekresi eritropoietin juga mengalami gangguan. Ini yang terjadi, maka diagnosa yang bisa diangkat ini masalah-masalahnya. Maka intervensi yang dapat dilakukan yang warna hijau. Jadi seperti itu, memudahkan kalian untuk belajar. Ada yang mau ditanyakan? Sudah saya kasih tadi ya ini spider web-nya di grup kita. Nanti untuk rekamannya bisa dilihat di link YouTube yang akan saya bagikan nanti. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ibu izin bertanya, saya pernah membaca Bu bahwa ginjal ini juga bisa disebabkan oleh makanan beku. Apakah benar Bu seperti frozen food itu bisa menyebabkan gangguan ginjal? Kira-kira gimana nih dulu dari kita lempar ke grup dulu. Ada pertanyaan dari Sandri di chat room di situ bahwa dia pernah membaca kalau penyakit ginjal ini juga bisa disebabkan karena lifestyle. Salah satunya adalah sering mengkonsumsi makanan beku. Contohnya kayak frozen food. Benar nggak itu kira-kira? Ayo siap. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Gimana kira-kira? Yuk. Ada hubungannya nggak kira-kira menurut kalian? Kalau permisi, ya, kalau menurut saya untuk lifestyle yang pasti sebagai apa? Pasti menyebabkan lah, tergantung lifestyle orang. Jadi kalau lifestyle-nya buruk ya pasti bukan cuma gagal ginjal aja sih, ya pasti banyak penyakit. Nah kalau untuk masalah frozen food ya mungkin karena wawasan saya agak kurang, jadi agak kurang tahu sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa ya, mungkin karena akibat pengawet atau mungkin yang saya tahu kan frozen food itu kan makanan yang setengah jadi, mungkin protein yang pada saat dibekukan itu mungkin bisa menyebabkan. Itu saja sih kalau dari saya, mungkin ada dari kelompok lain. Siap, terima kasih pada Rido. Kalau yang lain kira-kira ada nyangkut-nyangkutnya dihubungin kemana gitu? Ada nggak kira-kira? Bisa menghubungkan kemana? Tadi padahal ada sudah sedikit kita bahas. Permisi Bu, Iya. saya ingin menjawab. Untuk frozen food itu bahan yang dibekukan ya, terus nanti dipanaskan kembali buat dimakan ya. Itu tuh sebenarnya kayak banyak mengandung banyak zat adaptif kayak gitu ya. Itu bisa meningkatkan risiko jantung juga, hipertensi juga. Ada yang banyak makan makanan yang kayak cepat saji, kayak misal KFC dan lainnya itu kan banyak mengandung minyak dan sebagainya, kayak akhirnya menyebabkan kelebihan berat badan dan jantung yang tidak bisa memompa darahnya cukup baik karena lemak. Ya, terima kasih Rikma. Ada lagi? Satu lagi. Ibu. Silakan. Menurut Pela, kalau makanan frozen food itu juga bisa menyebabkan ini apa itu obesitas. Contohnya kayak makanan cepat saji kan itu Bu, dipanaskan, didinginkan. Jadi orang lebih suka yang frozen kayak gitu yang lebih cepat saji. Apalagi ya makanan seperti itu kadang-kadang ini kan Bu, apa itu namanya, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Kan ada juga frozen food sekarang nih, ada juga yang bermerek, ada juga yang nggak bermerek gitu Bu. Jadi Abal-abal dari ya. kualitas higienisnya. Iya, ada juga yang abal-abal tanpa merek kayak gitu. Kadang-kadang kan orang lebih milih yang lebih murah kayak gitu ketimbang yang sudah ada merek, sudah apa kayak gitu dari pabrik-pabrik. Jadi orang itu selain juga ginjal, segala apa kan otomatis selain ginjal, obesitas pastinya, hipertensi, seperti itu. Dan ginjal kita kan untuk mencerna makanan kita yang apa, yang kita asupan, kayak gitu. Selain makanan-makanan frozen food pun, kemungkinan makanan seperti yang lemak, seperti lemak, ataupun kayak sayur-sayuran, itu harus seimbang, seperti itu. Lebih, apa itu namanya, kayak 4 sehat 5 sempurna gitu, Bu. Daripada ini. Kalau frozen food menurut saya, karena setiap makanan itu memiliki resiko tinggi juga, Bu. Setiap makanan yang dikandungannya, Ibu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih tadi. Permisi Bu, Silakan. Silakan. izin mau coba menambahkan Bu. Iya, Yang oke. pernah saya baca, kalau untuk frozen food itu kan yang dibekukan. Nah, katanya sih itu bisa menyebabkan toksik ya, karena makanan yang dari dingin beku terus tiba-tiba langsung ke suhu yang tinggi Panas. meningkat, ya panas, itu yang nanti bisa menyebabkan toksik ke tubuh dan berpengaruh ke ginjal, Bu. Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih dari berbagai tadi 4 orang jawaban. Kurang lebih hampir mendekati tadi sudah ke jawaban yang ditanyakan oleh Sandri tadi ya. Nah, jadi kalau pola makan seperti frozen food atau fast food gitu, itu memicu penyakit-penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gitu, kolesterol dan lain sebagainya. Yang mana kita tahu kalau contohnya aja tadi tekanan darah tinggi tadi ya. Ketika misalkan tekanan darah itu tinggi, maka terjadi, ingat lagi pelajaran dulu tentang yang kalau tekanan darah tinggi, maka pelepasan tadi renin, angiotensin berlaku di situ. Jadi ketika renin meningkat, maka si angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2, dibantu oleh tadi aldosteron, maka yang terjadi adalah retensi natrium dan air di situ, maka terjadi edema dan kelebihan volume cairan pasiennya di situ. Dan juga ketika tekanan darah tinggi, maka akan terjadi resiko perfusi kardiopulmoner yang tinggi juga. Sehingga ini akan sangat mempengaruhi dari kerja yang CGFR tadi, gitu ya. Lama-kelamaan nantinya akan menyebabkan perfusi ginjal mengalami gangguan, sehingga permeabilitas dari membran glomerulus tadi terganggu, terjadi proteinuria dan hipoalbumin, tekanan osmotik meningkat, maka terjadilah di situ nanti kelebihan cairan. Tuh ya. Jadi benar sekali, jadi ada hubungannya untuk yang frozen food tadi. Jadi kalau bisa memang hindari makan makanan yang banyak mengandung fast food gitu ya, junk food, ataupun yang bentuknya frozen food yang didinginkan. Dimasak aja, kalau masak itu kan cepat, mudah, dan murah ya. Jadi makan makanan yang banyak mengandung sayuran berwarna hijau, gitu. Kalau maupun daging, memang daging yang baru aja disembelih gitu ya. Daging ayam, daging sapi. Itu lebih baik. Makan makanan yang dimasak itu lebih baik daripada yang harus dibekukan atau dibekukan ataupun dia yang hanya dimasaknya tanpa ada sayur-sayuran. Jadi seperti itu ya si pertanyaan dari siapa tadi nih? Sandri. Jadi benar, ada hubungannya. Kemudian pertanyaan Dayani. Ya, sudah hampir sama tadi ya. Natrium tadi meningkatkan terjadinya tadi. Selain meningkatkan natrium juga terjadinya tekanan darah yang meningkat, sehingga di situ peran dari renin angiotensin juga meningkat gitu ya. Sudah, kemudian protein berlebihan dari daging, obesitas dan diabetes. Ini ada lagi pertanyaan dari Anissa. Meminum 3 jenis obat sekalian telan bisa berdampak pada ginjal, Bu, walaupun sudah sesuai dengan resep dokter. Meminum 10 langsung misalkan ya, 3 jenis obat langsung. Kira-kira yang terganggu ginjal apa hati itu? Kalau minum-minum obat secara konsumsi terus-menerus, ginjal apa hatinya yang terganggu?
Ibu boleh izin mencoba menjawab punya Anissa? Ya, silakan. Menurut saya kan bila obatnya misalnya dari dokter, terus kan kita sebagai penerima obat atau mengonsumsi obat itu kita harus menyimbangkan dengan banyak makan sayur, minum air supaya ginjal kita dan hati dan limpa kita berfungsi dengan baik. Karena obat itu banyak sekali kandungannya. Mungkin ada yang obatnya obat keras, ada yang obatnya tidak keras, kan sama-sama juga bisa merusak sistem tubuh. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau membantu? Rikma Melati ingin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Menurut saya ginjal maupun hati itu bakalan kena dua-duanya ya ketika seorang meminum obat, entah itu 3, 2, atau 1, itu harus minum dengan banyak, apalagi air putih. Walaupun tidak minum obat pun, misal kayak minum manis yang kayak misal Oki Jelly Drink dan semacamnya yang ada pengawetnya itu juga bisa merusak ginjal, sampai merusak ginjal kayak gitu. Jadi lebih baik kalau mau minum obat, perbanyak minum air putih. Kalau memang tidak dibutuhkan obat, lebih baik non-farmakologi daripada meminum obat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Bu, ya. Silahkan. Pak Nian mau menjawab. Kalau menurut saya, kalau minum obat, saya nambahkan sedikit aja punya Rikma Melati. Kalau hatinya dengan ginjal itu pasti terganggu. Kalau hati itu lebih ke menetralkan racun atau obat-obatnya ini. Dia membantu ginjal juga kayak gitu. Sedangkan ginjal itu yang mengeluarkan lewat urin kayak gitu. Jadi ini bakalan mengganggu keduanya kayak gitu. Jadi walaupun sesuai resep dokter, ini pasti akan mengganggu, apalagi diminum dalam jangka waktu lama. Ini akan terganggu banget untuk fungsi hati dengan ginjalnya. Makanya harus banyak pertimbangan ketika kita harus minum obat. Makanya dokter juga nggak semuanya serta-merta harus minum obat tanpa dikasih tahu harus gini, harus minum air putih, makan ini, makan itu. Dan kalau minum obat juga kan kita dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak supaya lebih supaya tidak terlalu mengganggu. Kalau kita udah minumnya sedikit, kita sambil minum obat, darah itu kental dan kayak kalau ke ginjal, darah itu kental dia bisa menyumbat di glomerulus, jadi itu bakalan gangguan lagi di ginjalnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman Anissa lainnya. Oke, jadi untuk konsumsi obat ini kita lihat dulu. Karena ada beberapa obat yang dikonsumsi secara waktu yang lama itu tidak menyebabkan gagal ginjal, malah dia membantu untuk memperbaiki ginjal. Contoh misalkan orang yang penyakit hipertensi, dia minum obat hipertensinya itu ketika gejalanya itu muncul kah atau setiap hari harus minum obat hipertensinya? Untuk obat hipertensi biasanya diminum tiap hari ya, karena harus menstabilkan tekanan darah. Iya, jadi apakah orang dengan hipertensi kemudian meminum obat hipertensi setiap hari itu akan mengganggu ginjalnya? Itu tidak. Jadi tadi kembali lagi kepada jenis-jenis obat apa yang kita minum. Kecuali misalkan kita dalam jangka panjang itu misalkan meminum obat-obat jenis NSAID misalkan yang non-steroid anti-inflammatory drug misalkan ya. Nah, itu dikonsumsi tuh secara terus-menerus tanpa rekomendasi dari dokter, dosisnya tidak sesuai, itu yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal, baik hati juga. Nah, tapi obat-obatan yang sesuai resep dokter, kemudian memang efeknya untuk membantu memulihkan ginjal,
untuk membantu pengaturan dari si ginjal itu sendiri, dan itu tidak masalah gitu ya. Tadi analoginya seperti meminum obat hipertensi dan misalkan meminum obat untuk diabetes gitu ya. Kalau kayak orang-orang dengan yang penyakit diabetes kan tujuannya adalah untuk mengontrol gulanya ya. Jadi dia minumnya kan seumur hidup tuh kalau orang yang kena kolesterol. Gitu ya. Jadi kalau obat itu enggak diminum malah akan menimbulkan komplikasi pada ginjalnya. Sedangkan kalau dia malah minum tadi obat-obatan untuk mengatur kadar gula darahnya, malah itu akan membantu menyelamatkan kedua ginjalnya. Nah, jadi seperti itu. Bijak penggunaan obat-obatannya untuk apa dulu, gitu ya. Kecuali memang tadi jenis-jenisan yang NSAID ya. Kalau dikonsumsi secara terus-menerus ya malah mengganggu ginjal. Atau misalkan obat-obatan herbal yang tanpa dosis gitu ya. Sekarang kan banyak dengan klaim bahwa obat-obatan herbal itu terhindar dari efek samping obat. Malah kan kita tidak tahu isi dari obat-obatan herbal tersebut apa. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang merugikan, ada yang merusak ginjalnya, ada yang tidak untuk minum obat secara sering tadi ya. Tergantung jenis seperti apa obat yang diminum. Gitu. Oke. Ya. Intinya adalah tadi tergantung jenis obat apa yang digunakan. Dan dosisnya seperti apa, ya. Oke, saya rasa keduanya bermanfaat. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Anissa, terima kasih Ibu dan teman-teman, sangat bermanfaat. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk besok presentasinya tentang apa? Untuk besok presentasinya tentang apa? Besok kelompok siapa yang presentasi? Kelompok 14 ya, perioter. Oke, baik. Tidak ada lagi yang bertanya? Silahkan nanti semua saya ingatkan lagi untuk sematif, semua soal yang saya buat adalah dari hasil diskusi kita dari kemarin sampai hari ini sampai besok pun juga. Kemudian semuanya akan saya masukkan malam ini ya, mungkin ya akan saya masukkan ke YouTube, nanti linknya akan saya bagikan ke grup. Itu tertutup jenisnya, jadi yang hanya mempunyai link yang bisa membuka. Jadi silahkan belajar lewat situ juga boleh, lewat PPT juga boleh ya. Ibu izin bertanya. Oh ya, silahkan. Siapa tuh yang mau bertanya? Itu kan untuk kelompok 15 besok ada 3 materi, Bu. Kelompok 15 itu tentang apa? Tentang sistem apa? Kemoterapi. Tentang apa? Suaranya putus-putus di saya. Tentang kemoterapi, despiral, sama terapi kronis terminal, Bu. Oh, kemoterapi ya. Oke. Itu nanti dijelaskan semuanya atau salah satu aja, Bu? Mungkin dijelaskannya secara singkat aja, karena hanya cuma 2 kelompok yang maju. Mungkin kalau perioperatif itu cepat aja, ngasihkan materinya mungkin cepat aja juga kita. Jadi bikin aja ketiga materinya dipaparkan, cuma intinya aja apa, gitu ya, singkat-singkat aja, biar teman-temannya ngerti pokok dari materi tersebut apa. Tuh ya. Gak usah terlalu banyak-banyak, karena teman-temannya juga mungkin overload nanti untuk memahaminya. Oke. PJ-nya siapa untuk mata kuliah ini ya? Daniela ya? Oh, Sisko. Oke, Sisko, nanti kan setiap pertemuan, saya berarti dari pertemuan ini ya, pertemuan kemarin 2 kali,
hari ini 2 kali, 4 kali berarti ya. Esok 2 kali 6. Nah, jadi setiap pertemuan itu saya minta nanti Sisko selaku PJ itu dokumentasinya dimasukkan ke dalam Word. Nanti pertemuan ke misalkan kedengaran saya ke berapa tuh? Ke 7 ya. Dimulai dari pertemuan ke-7 misalkan ya. Pertemuan 7 foto dokumentasinya apa, nanti pertemuan 8 apa gitu ya. Dibikin seperti itu, nanti dibikin PDF-nya. Sisko. Oke, Sisko paham? Jadi dokumentasi untuk pembelajaran kita keperawatan anak 2 ini kan ada tuh, biasanya dikirim ke grup tuh. Nanti kamu pindahkan ke Word, kemudian nanti PDF-kan sebagai barang bukti bahwa pembelajaran kita selain di record ini tadi ya, juga ada bentuk yang kalian hadir di Zoom-nya. Gitu. Oke, Sisko, mana Sisko nih? Paham ya? Nah, nanti buat di Word, nanti pertemuan ke-7 dengan Ibu Sapa, materinya ini, fotonya ini, gitu. Nanti bawahnya lagi apa. Terakhir sampai setelah Sumatip 2 selesai, baru nanti bikin PDF-nya dikasihkan ke saya. Kirim ke WA saya ya. Oke? Baik, karena hari juga sudah hujan dan nikmatnya ini adalah untuk tidur setelah makan siang tadi dan beristirahat untuk besok kita bertemu lagi. Jadi saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan, teman-temannya sampaikan dari pagi sampai sore semuanya bermanfaat ya. Jangan didengarkan di telinga kemudian menguap gitu, jangan ya. Semoga ada sangkut-sangkutnya dikit di otaknya. Oke, baik. Bapak Sisko ini pakai laptop apa pakai apa nih? Atau handphone? Oh ya udah. Ya silahkan di screenshot dulu nanti sebagai barang bukti Bapak PJ mata kuliah untuk ada dokumentasinya. Untuk slide pertama saya siap yuk. Sendri ini memang nggak bisa ada videonya, Sendri. Danela. Iya, Ibu, laptop Gendry nggak bisa dia buka, padahal di laptop sudah buka kamera. Oke, baik. Willy, mana si Willy? Nggak dibuka tuh videonya, Willy. Ada, Bu. 1, 2, 3. Nah, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Sampai bertemu besok. Kita berdoa dulu deh. Berdoa dulu. Berdoanya belum. Ya, berdoanya belum. Ya udah Rido, ayo berdoa dong. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Saya akan memimpin dalam ajaran agama Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih boleh berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, terutama untuk perkuliahan pendidikan kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk ilmu yang kami dapatkan hari ini, semoga berguna bagi kami di masa depan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu ya Tuhan, kiranya Kau berikan dia kesehatan, kekuatan agar dapat membimbing kami. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan dalam tangan kasihan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Berjumpa semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Jumpa besok, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa besok. Banyak, Bu. Yuk. Selamat sore, Bu. Sore.